Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Baiklah, selamat beribadah di rumah sendiri, dan kita mau masuk dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam kebaktian ini. Walaupun hanya melalui handphone, ada yang sambung di TV, tapi kita percaya, anggap saja macam gereja hari Minggu selalu kita sembahyang. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau memberkati kami ya Tuhan dengan napas yang baru, dan kami dapat memuji, menyembah Kau pada hari ini ya Tuhan. Hari Minggu yang sungguh indah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau sediakan hari ini Tuhan untuk kami terus menyembah Kau, memuji Kau, mendengar firman-Mu, dan biar melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar itu dapat memberkati, dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Kau ingin ya Tuhan. Yang berdoa buat kebaktian hari ini, kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulai dari kebaktian kita pada hari ini, mari kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8 hingga 9. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus.
sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah satu kerinduan kita, yaitu pemulihan akan terjadi. Di saat kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, semua orang inginkan pemulihan akan terjadi. Maka dengan ini, maka pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu pemulihan terjadi. Di dalam kitab yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Saya mau baca untuk saudara-saudara yang ada mengikuti rekaman ini. Mari kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Jika sudah dapat, saya akan baca di sini. Kalau sudah jumpa, mari kita sama-sama membaca ayat yang ketiga, Yesaya 42, 2-3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Sekali lagi, 2-3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Siapakah orang ini yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya kira-kira 700 tahun sebelum dia hadir? Dia adalah Yesus. Di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga ini, kalau kita melihat latar belakangnya, ialah adapun nubuatan ini adalah suatu nubuatan yang terjadi pada waktu Yesaya sedang melayani orang Israel yang di dalam keadaan putus asa dan lemah. Yaitu kalau kita melihat latar belakangnya, pelayanan Yesaya ialah di antara 4 raja orang-orang Israel di sebelah selatan. Dan di antaranya ialah pada waktu Nabi berbicara pada waktu Yerusalem dikepung, yaitu zaman Raja Hizkia. Tetapi raja yang keempat adalah raja yang terakhir di dalam pelayanan Yesaya, di mana Yesaya ada dikatakan bahwa Yesaya adalah Mahisai. Nah, kita melihat di sini masa pelayanan Nabi Yesaya adalah masa perluasan Asyur. Asyur yang akan kemudian menjadi satu empire yang besar. Karena sesudah Babel, Media Persia, kemudian empire yang besar, kerajaan yang sangat besar di dunia adalah kerajaan yang ketiga adalah Asyur. Jadi pada waktu Nabi Yesaya melayani, maka perluasan bermula, yaitu kerajaan Asyur mulai memperluaskan kerajaannya untuk menjadi empire dan sampai kepada Israel. Jadi tidak heran kita kalau waktu itu keadaan Israel menjadi lemah dan mereka juga hidup di dalam keadaan putus asa karena mereka sedang diancam. Pada waktu Raja Hizkia, mereka dengan mukjizatnya oleh Tuhan mereka menang tanpa peperangan. Tetapi pada waktu raja berganti dan kemudian raja itu tidak mengenal Tuhan, raja itu membawa keruntuhan orang Israel. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini namanya mereka rindu kepada pemulihan. Nah, Israel pada waktu itu adalah hilang pengharapan. Tahulah saudara, kalau orang hilang pengharapan adalah putus asa. Israel mulai putus asa. Sebab itu digambarkan di dalam nubuatan ini Yesaya 42 ayat yang ketiga, bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi ia dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini nubuatan Nabi Yesaya. Karena saat itu Israel hilang pengharapan dan mereka mulai putus asa bagaikan bulu terkulai, bambu yang terkulai. Tidak ada harapan lagi dan sumbu yang pudar. Waktu itulah Nabi Yesaya bernubuat mengenai pemulihan akan terjadi.
di saat mereka lemah, di saat mereka dalam ketakutan, di saat mereka hilang pengharapan, di saat mereka bagaikan bulu yang terkulai, tidak ada harapan untuk hidup atau tumbuh lagi. Pudar, yaitu sumbu yang pudar, berarti nyalanya hampir mati, hampir terpadam. Itulah pengharapan Israel pada ketika itu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Israel harus menunggu nubuatan ini 700 tahun, kira-kira begitu, baru akan terjadi. Hari ini kita tidak payah lagi menunggu 700 tahun untuk menunggu nubuatan terjadi, bahwa ada seorang utusan Allah, hamba Allah, yaitu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, yang akan memulihkan keadaan, memulihkan kelemahan, memulihkan pengharapan orang-orang percaya. Kita tidak payah seperti orang Israel. Berarti kita lebih istimewa daripada orang Israel ketika itu, yang mereka hilang pengharapan karena mereka harus menunggu 700 tahun lagi baru Yesus tampil. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan pemulihan. Kira-kira kurang lebih 700 tahun kemudian Yesus tampil. Ia menyembuhkan orang-orang sakit. Ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-12 dan ayat yang ke-18 hingga yang ke-21. Yaitu sesudah nubuatan, kira-kira kurang lebih 700 tahun daripada nubuat Nabi Yesaya, Yesus tampil. Dia menyembuhkan orang sakit, dan lebih daripada itu dia membangkitkan orang mati. Maka dengan demikian Yesus menyatakan bahwa dia sebenarnya Mesias. Tetapi dia tidak mau orang memberitahu kepada orang-orang Farisi yang dia adalah Mesias. Kenapa dia tidak mau? Supaya dia akan menggenapinya sampai kepada kematian dan kebangkitan. Yesus mati, tapi Yesus bangkit, dan dia memulihkan umat. Tidak heran kalau pada waktu Yesus yang dicatat oleh Yohanes, bahwa dia pada waktu dia sebelum menundukkan kepalanya, dia berkata sudah selesai. Kenapa? Sebab dia datang menyelesaikan dan menggenapi nubuatan para nabi, dan tergenapi. Yesus mati dan bangkit untuk memulihkan umat manusia. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus juga mau memulihkan kita. Di saat kita menghadapi di dalam situasi pandemi COVID-19 yang melemahkan semangat, yang melemahkan ekonomi, yang melemahkan pergerakan, yang menghalangi orang di dalam pergerakan, yang menghalangi di dalam pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya akan membuatkan banyak orang mulai putus asa, orang mulai hilang pengharapan. Dan banyak orang tanya kepada saya, Pendeta Yuyut, bilalah dan apakah inilah tanda-tanda akhir zaman? Saya berkata iya atau tidak. Sebab saya mau berkata tidak. Sebab zaman dahulu pun telah dialami oleh orang Israel. Mereka di dalam tekanan, di dalam pengepungan, di dalam kelaparan, tetapi belum akhir zaman. Saya berkata kepada mereka iya. Sebab tanda-tanda ini adalah suatu tanda-tanda permulaan akhir zaman. Kenapa? Sebab banyak bencana. Bukan saja COVID-19, tetapi taupan sana sini, tsunami, tanah runtuh, banjir besar banyak berlaku. Dan banyak pertikaian politik di dunia sekarang ini sedang terjadi. Saudaraku yang kekasih, mungkin saya boleh berkata tanda-tanda akhir zaman. Jadi saya berkata tidak dan saya berkata iya. Tetapi apa yang kita harus buat di sini ialah kita harus percaya kepada Yesus, karena Yesus sanggup memulihkan kita. Amin saudara. Kalau amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Pandemi COVID-19 bukanlah suatu akhir bagi kita. Pandemi COVID-19 bukanlah akhir pengharapan kita. Kenapa? Sebab
Walaupun pandemi COVID-19 ini melemahkan semangat, walaupun pandemi COVID-19 ini melemahkan pergerakan, melemahkan suatu ekonomi, dan juga membuat orang putus asa, tetapi mari kita orang-orang percaya katakan ini bukan akhir. Kenapa? Sebab kita ada Yesus, Tuhan yang telah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya, dan dia menggenapi bahwa dialah, kata Yesaya, dialah yang akan memulihkannya. Walaupun Nabi Yesaya tidak melihatnya, tetapi dia telah menyatakannya oleh firman Allah sendiri yang berbicara bahwa Yesus diutus untuk memulihkan kita. Saudaraku yang kekasih, pandemi COVID-19 bukan suatu akhir bagi kita, karena kita punya pengharapan yang luar biasa yang bisa menguatkan kita di saat yang lemah. Di saat kita hilang semangat, dia akan mengembalikan semangat kita kalau kita percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus, dia akan memulihkan ekonomi Anda. Dia berkuasa, dia mempunyai suatu hak untuk memulihkan ekonomi kita. Karena Yesus sudah selesai, dia menggenapi nubuatan bahwa dialah sang pemulih di dalam semua kehidupan dan keadaan umat manusia. Meskipun kita merasa saat ini kita adalah hilang pengharapan karena kita telah dihalang di dalam pergerakan. Mungkin kita lemah di dalam pergerakan. Kenapa? Sebab kita adalah harus ikut SOP dan sebagainya. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih, bahwa Yesus bersama dengan kita. Dia memulihkan keadaan kita. Meskipun saat ini banyak orang merasa, oh ekonomi saya terjejas, oh saya akan menjadi lemah dan saya sudah hilang pengharapan dan saya putus asa. Mungkin itu cara manusia. Iya, saya berkata betul, karena COVID-19 melemahkan. Sebab itu saudaraku, orang yang tidak percaya kepada Yesus atau kurang percaya kepada Tuhan Yesus atau kurang bersandar kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dia bagaikan bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar. Dia bagaikan bulu yang terkulai, yang tidak ada harapan lagi. Putus asa akan dia alami. Dan dia bagaikan sumbu yang pudar nyalanya. Dan dia hampir-hampir terpadam. Hampir-hampir kepercayaannya terpadam. Pengharapannya terpadam. Tapi ingat saudara, dalam Yesus ada pengharapan, karena dia memulihkan yang terkulai itu. Yang penting Anda percaya. Yesus memulihkan nyala api semangat Anda yang hampir terpadam. Yang penting Anda harus percaya kepada dia. Yesus berkuasa. Kenapa? Sebab dia mati dan bangkit untuk Anda dan saya. Sebab itu Yesus memulihkan kita. Dia tidak akan putuskan walaupun kita sudah terkulai. Walaupun kita sudah patah, Yesus tidak akan putuskan. Tetapi dia rawat kembali. Karena dia berkuasa untuk merawat. Dia berkuasa untuk menghidupkan kembali. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Dia tidak akan putuskan harapan kita. Dia masih memberikan suatu harapan yang kekal untuk saudara dan saya. Satu kali ada seorang yang pernah terlibat dengan ketagihan dada. Lalu saya membuat bimbingan dan dia berkata, "Pastor, saya mau kembali kepada masyarakat. Tetapi tidak mungkin masyarakat boleh terima saya." Tidak mungkin, dia berkata begitu. Orang yang seperti itu sudah hilang dari masyarakat. Dia selalu putus asa untuk datang kembali kepada masyarakat. Sebab itu saya berkata kepada dia, "Ya, masyarakat tidak boleh menerima kamu. Tetapi Yesus mau menerima kamu." Saya berkata begitu. Sebab kalau kamu menerima Yesus, kamu percaya pada Yesus, Yesus memulihkan keadaan kamu. Dan Yesus membawa kamu untuk diterima oleh masyarakat.
Sebab itu saudaraku yang dikasih, banyak orang yang sudah hilang kepercayaan masyarakat, sudah hilang daripada masyarakat, disisihkan oleh masyarakat. Tetapi kalau dia kembali kepada Tuhan, Yesus memulihkan dia. Amin saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab Yesus datang bukan memutuskan yang terkulai, bukan memadamkan yang hampir padam, tetapi dia akan memulihkan semangat Anda kembali. Dia memulihkan harapan Anda dan saya. Sebab itu bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesus sebaliknya akan memulihkan. Dia akan memberikan pengharapan baru kepada setiap orang. Di dalam Alkitab pernah ada terjadi begini. Seorang yang hilang dari masyarakat, maksudnya disisihkan oleh masyarakat, seperti Zakheus. Zakheus sudah tidak dipercayakan lagi oleh masyarakat bangsanya sendiri. Bahkan dia disisihkan, bahkan dia menjadi buah mulut karena dia dianggap orang berdosa. Dia dianggap pro kepada penjajah, dan dia dianggap sudah berdosa karena dia menyeleweng dan sebagainya sebagai pemungut cukai. Tetapi Yesus datang dan dia berkata, Zakheus, turunlah, segeralah turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mau menumpang di rumah yang dianggap orang berdosa. Tetapi Zakheus bertindak. Dia tidak peduli siapa yang akan berkata-kata dengan dia, mungkin akan menghina dia atau sebagainya. Dia tidak peduli itu. Dia datang kepada Yesus. Yesus terima dia. Yesus memulihkan dia. Yesus berkata, orang ini juga adalah keturunan Abraham. Maksudnya dia juga berhak menerima janji pemulihan di dalam Yesus Kristus. Yesus sedia menerima Anda dan saya. Di saat Anda putus asa, di saat Anda lemah, Yesus sedia menerima kita. Yesus tidak akan putuskan walaupun kita terkulai. Yesus tidak akan padamkan walaupun kita hampir terpadam. Karena Yesus datang untuk memulihkan kita. Yesus merawat dan memulihkan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Yesus telah menggenapi nubuatan mengenai pemulihan dengan kematian dan kebangkitannya. Ini adalah suatu jaminan yang sangat kuat. Kenapa? Sebab di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, segera suatu pendamaian terjadi kepada orang percaya dengan Allah sendiri. Dengan pendamaian ini juga berlaku kepada setiap orang, karena Yesus berkuasa memulihkan. Yesus memberi pengharapan. Dia mati tapi dia bangkit kembali. Pengharapan yang baru yang tidak pernah kita terima dari dunia akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Ingat saudaraku yang kekasih, Yesus mau memulihkan kita. Yesus mau memulihkan Anda dan saya. Orang yang lemah dan putus asa, Yesus mau memulihkan. Yesus mau menyembuhkan orang sakit. Yesus mau memulihkan ekonomi yang terjejas oleh karena pandemi COVID-19. Yesus mau memulihkannya. Luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Dia berkata lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini kata-kata Yesus. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Saya mau sebut lagi perkataan Yesus ini. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara, datanglah kepada Yesus dengan percaya. Dengan iman, Yesus akan memulihkan keadaan Anda. Yesus memulihkan keadaan Anda yang putus asa. Yesus memulihkan Anda yang sedang lemah, hilang pengharapan. Yesus sedang memulihkan ekonomi Anda. Yesus siap menerima Anda. Datang kepada Dia dan percaya. Ini tugas kita. Percaya kepada Dia. Datanglah kepada Dia. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan
Yesus, kami datang kepadamu pada pagi ini. Kami sangat bersyukur kalau kami telah mendengar firman bahwa Engkau adalah janji pemulihan dan Engkau telah menggenapi. Engkau telah menyatakan bahwa pemulihan sudah terjadi bermula dari 2000 tahun yang lalu sehingga hari ini dan seterusnya. Pemulihan itu terjadi. Engkau telah memberi jaminan dengan menyelesaikan pemulihan dengan kematian dan kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Pulihkan, sembuhkanlah berbagai-bagai penyakit yang dialami oleh setiap umat yang ada di sini, yang ada di rumah masing-masing. Pulihkanlah, pulihkanlah mereka yang dalam keadaan putus asa. Pulihkanlah mereka yang lemah. Pulihkanlah kami saat ini. Pulihkan ekonomi kami yang terjejas. Pulihkan ekonomi umat-Mu Tuhan. Dan biar kami semua benar-benar dapat menjadi saksi kepada banyak orang yang belum percaya. Dan biar perkataan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Biar itu akan terus bermain di kepala kami, akan berbunyi di suara hati kami. Kami datang kepadamu dan kami percaya. Anda yang percaya dan datang kepada Tuhan Yesus, mari percaya dan katakan kepada Yesus apa yang telah Anda alami saat ini. Yesus setia merawat Anda dan memulihkan. Terima kasih Bapa di surga, pemulihan terjadi pada setiap orang yang percaya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tamu persembahan dijalankan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu korban syukurku. Thank
bersepakat pada pagi ini kita mau mendoakan terus supaya Tuhan putuskan rantaian COVID-19 ini, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memutuskannya. Kita juga berdoa untuk setiap orang yang sakit supaya disembuhkan. Kita juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani saat ini, karena memang ada yang telah diberi kelonggaran untuk buka gereja, tetapi 1/5 berarti gereja yang kecil hanya 10 atau 20 orang dalam satu gereja. Jadi memang sukar untuk buka gereja juga. Jadi doakan untuk semua hamba Tuhan supaya diberi bijaksana, hikmat, dan juga supaya Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam ekonomi semua pelayan-pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk kerajaan, kita juga berdoa untuk semua jemaat kita yang sedang bergumul di dalam semua masalah supaya Tuhan akan memulihkan keadaan. Kita berdoa untuk persembahan persepuluhan sebentar tadi yang telah kita persembahkan. Mari Anda dan saya berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari semua dosa supaya kami layak untuk menaikkan doa ini di hadapan-Mu. Kami berdoa, kiranya Tuhan, nama-Mu terus dimasyhurkan di seluruh dunia dan Engkau akan ditinggikan. Kami berdoa, putuskanlah rantaian COVID-19 ini. Putuskanlah dan hancurkanlah supaya umat-Mu di seluruh dunia percaya bahwa hanya Yesus sanggup, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan keadaan umat-Mu. Kami mau berdoa Bapa di surga supaya semua hamba-hamba Tuhan diberikan hikmat, kuasa kemampuan untuk melayani, dan pulihkan semua kami hamba Tuhan. Pulihkan di dalam keadaan ekonomi, pulihkan di dalam keadaan jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kami berdoa untuk semua jemaat yang bermasalah, apa saja masalah. Kami tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup memulihkannya. Pulihkan Bapa di dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pulih Yesus yang telah Engkau janjikan. Terima kasih Bapa di surga. Biar pemulihan itu terjadi kepada kami semua. Pulihkan kerajaan kami di dalam kestabilan politik, supaya Engkau turut campur tangan, supaya apa yang mereka lakukan, keputusan-keputusan kerajaan, biar semua itu akan berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Dan biar kestabilan politik, kestabilan ekonomi akan terjadi di negara kami Malaysia dan khususnya di Sabah. Kami mau berdoa Bapa di surga, kalau ada orang-orang yang sakit yang sedang mengikuti rekaman ini, kami sembuhkan dalam nama Yesus. Tetapi kami undang Roh Tuhan, biar Engkau akan bekerja dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dan berdoa mengucap syukur atas kecukupan yang Engkau beri. Sebentar tadi kami telah memberikan persembahan dan persepuluhan, kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menyokong di dalam pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan pemberitaan Injil. Berkatilah setiap tangan yang telah memberi persembahan dan persepuluhan. Limpah berkat kami pohon untuk pekerjaan mereka, untuk usaha mereka, untuk perniagaan dan kebun mereka, untuk kesehatan mereka, dan sebagainya. Mohon berkat untuk mereka. Dan berdoa bagi mereka yang kekurangan dan tidak dapat memberi, Tuhan cukupkan mereka, supaya mereka juga bersama kami memberi persembahan dan persepuluhan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak bahan doa yang harus kami nyatakan hari ini, tetapi kami tahu bahwa Tuhan mengetahui, dan rencana-rencana yang Engkau telah sediakan adalah indah daripada kata-kata yang kami sampaikan. Dan kiranya Engkau memberkatinya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur, dan nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.